Persamaan diferensial. Jadi semua persamaan yang mengandung turunan, fungsi turunan, dia itu disebut persamaan diferensial. Jadi kalau di persamaan tersebut ada turunan, dia itu termasuk ke persamaan diferensial. Nah, di kalkulus kan kita belajar turunan tuh. Misalkan ada fungsi 3x plus 2. Berarti turunannya adalah 3. 3. Nah, kita dapat ini, kita bisa ubah y ke dy per dx, itu pakai turunan. Nah, di persamaan diferensial, yang terjadi itu kebalikannya. Jadi kita bakal dikasih dy per dx, kita disuruh nyari y-nya. Nah, kalau y diubah ke dy per dx pakai turunan, maka dy per dx diubah ke y, itu pakai anti turunan. Anti turunan atau integral. Jadi misalkan ada fungsi ini, 3x plus 2, kita turunin jadi 3. Nah, buat balikin lagi dia ke fungsi awalnya, kita pakai integral. Nah, kita coba dy per dx sama dengan 3. Kalau kita tadi turunin terhadap x, maka kita integralin terhadap x. Integral dy, y. Integral 3 dx itu 3x. Nah, lihat bahwa hasil dari integralnya itu nggak sepenuhnya sama kayak fungsi awalnya. Kurang plus 2. Nah, kenapa? Ini itu selalu terjadi setiap kita melakukan proses pengintegralan. Kenapa? Karena waktu kita turunin fungsi ini, 3x kan jadi 3. 2 itu konstanta, diturunin jadi 0. Nah, waktu kita integralin, 3 kita integralin jadi 3x, dan 0 kita integralin itu nggak mungkin jadi 2. Nah, makanya setiap kita melakukan integral, kita itu harus tambahin plus C. Nah, si C ini punya nama. Disebutnya arbitrary constant. Atau sembarang konstan. Yang harus selalu ditambahkan ke persamaan yang didapat dari proses integral. Nah, si Y sama dengan 3x plus C, ini disebutnya general solution. Atau solusi umum. Dan kalau dia digambarin di diagram Cartesius, dia itu bakal menggambarkan family of curve. Jadi si Y sama dengan 3x plus C, itu bakal kayak gini. Ada banyak, karena tergantung dari C-nya berapa. Misalkan ini 3x plus 1 misalkan. Minus 5 misalkan. Terus ini adalah Y sama dengan 3x plus 1. Ini adalah Y sama dengan 3x plus 7. Ada banyak kemungkinan tergantung C-nya berapa. Nah, makanya dia itu disebutnya solusi umum. Nah, untuk bisa tahu C-nya berapa, kita itu butuh namanya initial value. Initial value itu jadi ketika X-nya 0,
dia itu y-nya berapa. Misalkan y-nya 2. Nah, kalau kita dapat initial value kayak gini, kita substitusi balik ke fungsinya. Jadi 2 sama dengan 3 kali 0 ditambah C. 3 kali 0 kan 0, berarti C-nya 2. Nah, berarti substitusi ke fungsinya, berarti Y sama dengan 3X plus 2. Nah, kalau kita dapat ini berubah jadi namanya particular solution atau solusi khusus. Jadi kita dapat satu kurva aja. Misalkan yang ini adalah Y sama dengan 3X plus 2. Oke, itu sedikit tentang persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu ada banyak banget jenisnya. Nah, di buku-buku itu biasanya dimulai dari sini. Persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Nah, kenapa dimulai dari sini? Karena jenis ini yang paling gampang untuk diselesaikan. Nah, untuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, itu cuman ada 3 kasus. Pertama, turunannya itu adalah sama dengan fungsi X. Kasus kedua, turunannya itu adalah suatu fungsi Y. Terus kasus ketiga itu turunannya adalah fungsi X dikali fungsi Y. Nah, aku bakal kasih contoh langsung aja ketiga kasus ini. Nah, ini contoh kasus pertama. Kasus pertama itu ketika turunannya adalah suatu fungsi X. Nah, misalkan contoh di sini ada X dikali dy per dx sama dengan 2 dikurangi 4x pangkat 3. Nah, kita bisa bagi kedua ruas sama X. Biar cocok sama ini, template-nya nih. Jadi dy per dx, X dibagi X kan 1. Sama dengan 2 dikurangi 4x pangkat 3 dibagi X. Nah, lihat bahwa ini semua itu adalah suatu fungsi X. Nah, selanjutnya, ini kan pengurangan nih, bisa dipisahkan. Jadi dy per dx sama dengan 2 per x dikurangi 4x pangkat 3 dibagi x. X pangkat 3 dibagi x itu x kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan 2 per x dikurangi 4x kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kaliin kedua ruas. Kaliin kedua ruas sama dx. Maka dy sama dengan 2 per x dikurangi 4x kuadrat dx. Nah, kalau udah kayak gini, jadi semua variabel y di ruas kiri, semua yang ada variabel x di ruas kanan, tinggal integralin. Integral dy itu y. Terus integral ini, integral 2 per x itu 2 ln x. Terus integral negatif 4x kuadrat, itu negatif 4 per 3 x pangkat 3. Jangan lupa plus C. Nah, ini, aduh, jelek banget. Ini adalah general solution atau solusi umum dari persamaan diferensial ini. Dy per dx sama dengan 2 dikurangi 4x pangkat 3. Nah, ingat buat dapat particular solutionnya, kita butuh initial value atau bisa juga boundary condition.
ntar yang contoh yang pakai boundary condition di contoh kedua. Oke, di contoh 2, masih di kasus pertama, yaitu turunannya berupa fungsi fx. Nah, di sini aku mau kasih lihat bahwa fungsi itu nggak selalu y, nggak selalu x. Di sini, ini ada fungsi t sama theta. Nah, ini sama aja. Kalau kita bagi 2t dulu nih, maka 2t bagi 2t 1, berarti ruas kiri sisa t dikurangi d theta per dt sama dengan 5 per 2t. Terus tambah t, kurangi t di kedua ruas, t kurangi t, 0, maka negatif d theta per dt sama dengan 5 dikurangi 2t dikurangi t. Nah, biar ini gak negatif, kali negatif 1 di kedua ruas, negatif kali negatif, jadi positif. Jadi positif d theta per dt sama dengan t dikurangi 5 per 2t. Nah, lihat bahwa ini adalah fungsi t. Nah, jadi jangan terlalu terpaku sama y dan x, karena nggak selalu y sama x. Yang perlu diingat dalam suatu fungsi, dari suatu fungsi, itu ada dua jenis variabel, ada variabel bebas atau independent variabel sama variabel terikat, atau dependent. Ini yang dependent variabel, ini yang independent variabel, atau kasarnya variabel bebas itu yang jadi inputnya, variabel terikat itu yang jadi outputnya. Nah, kalau di fungsi y sama fungsi x, biasanya yang jadi input itu x-nya, yang jadi output itu y-nya. Nah, kalau di sini, yang jadi inputnya itu t-nya, yang jadi outputnya adalah theta. Nah, kalau kita perhatiin di sini, ini adalah fungsi dari variabel bebasnya. Ini juga fungsi dari variabel bebasnya, jadi ini sama. Jadi nggak selalu y sama x. Oke, aku lanjut. D theta per dt sama dengan t dikurangi 5 per 2t. Nah, di sini harus samain dulu penyebutnya. Kali 2t, t dikali 2t per 2t dikurangi 5 per 2t. Biar sama penyebutnya, biar bisa digabungin kayak gini. T kali 2t itu 2t kuadrat dikurangi 5. Nah, kalau udah gini tinggal kali dt. Terus integralin. Integral d theta adalah theta. Sorry, jangan diintegral dulu deh. Sampai di sini. Nah, berarti d theta sama dengan, nah ini kan pengurangan nih, bisa dipisahkan. Berarti 2t kuadrat per 2t dikurangi 5 per 2t d theta. Nah, ini 2 bagi 2, 1. T kuadrat dibagi t, sisa t. Berarti d theta sama dengan t dikurangi 5 per 2t d theta. Nah, baru diintegralin kedua ruas. Jadi integral d theta itu theta sama dengan integral t itu setengah t kuadrat dikurangi integral 5 per 2t itu 5 per 2 ln t.
Nah, ini adalah solusi umumnya atau general solution. Buat dapat particular solution atau solusi khusus, butuh yang namanya initial value atau boundary condition. Nah, tadi dikasih tuh di soal. Boundary conditionnya itu saat θ-nya 2, saat saat θ-nya 2, D itu T-nya 1. Jadi substitusi ke, gua lupa, plus C. Maaf. Nah, ini adalah general solutionnya. Buat nyari particular solutionnya, kita butuh boundary condition. Nah, di soal dikasih nih boundary conditionnya. Pas θ-nya 2, katanya T-nya 1. Jadi substitusi ke persamaan ini. 2 sama dengan setengah dikali 1 kuadrat dikurangi 5/2 ln 1 ditambah C. Nah, ln 1 kan 0. 5/2 kali 0, 0. Berarti 2 sama dengan setengah kali 1 kuadrat setengah ditambah C. Berarti C sama dengan 3/2. Nah, masukin lagi ke persamaan awal. Jadi θ sama dengan setengah T kuadrat dikurangi 5/2 ln T ditambah 3/2. Nah, ini jadi particular solusinya atau solusi khusus. Nah, kalau aku selesaiin integral ini, integral dy kan y. Integral 2x dx itu x kuadrat plus c. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa di integral yang ruas kiri itu nggak ada plus c-nya? Kan setiap hasil integral itu harus ada plus c. Nah, sebenarnya emang harusnya ada plus c. Jadi, hasil integral ini adalah y ditambah c1 sama dengan x kuadrat ditambah c2. Nah, tapi kan kita bisa kurangi C1 tuh di kedua ruas. C1 dikurangi C1, 0. Y sama dengan X kuadrat ditambah C2 dikurangi C1. Nah, konstanta dikurangi konstanta. Itu tetap aja suatu konstanta. Jadi ini bisa disederhanain lagi, jadi Y sama dengan X kuadrat plus C. Jadi iya benar bahwa setiap hasil integral itu ada plus C-nya. Tapi kalau kedua ruas diintegralin gini, tambahin aja C-nya di salah satu ruas. Karena ujung-ujungnya bakal disatuin juga. Sip. Semoga jelas. Nah, di kasus kedua, untuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, itu ketika turunannya adalah suatu fungsi fy. Jadi fungsi variabel ininya, terikatnya. Nah, contoh pertama, ada fungsi dy per dx. Ada persamaan. Dy per dx sama dengan 3 plus 2y. Nah, lihat ini adalah fungsi y, fungsi variabel terikatnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita sama sih di semua kasus, kita kumpulin yang punya variabel y di ruas kiri, semua yang punya variabel x di ruas kanan. Nah, berarti ini kan ada y nih. Harus dipindahin ke ruas kiri. Jadi bagi 3 plus 2y di kedua ruas. 3 plus 2y, ini bagi ini 1. Berarti 1/3 plus 2y dy per dx sama dengan 1. Nah, habis itu pindahin yang x-nya ke ruas kiri. Berarti kita harus kali dx di kedua ruas. Dx bagi dx 1. 1 kali dx, dx. Berarti 1/3 plus 2y dy sama dengan dx. Nah, ini kan udah kekumpul semua nih. Semua yang punya variabel y di ruas kiri, semua yang punya variabel x di ruas kanan. Tinggal diintegralin.
Buat nyelesain integral di ruas kiri ini butuh substitusi. Jadi salah satu teknik paling mudah untuk nyelesain integral itu substitusi. Misalkan substitusi U sama dengan 3 plus 2Y, maka DU sama dengan 2DY. Atau bagi 2 di kedua ruas, maka DY sama dengan DU per 2. Nah ini kan ada DY. DY itu DU per 2. Terus ini ada 3 plus 2Y, 3 plus 2Y itu U. Jadi di substitusi kita ganti jadi 1 per U DU per 2 dikali DU per 2 sama dengan integral dx. Nah ini kan konstanta nih, ada 1 per 2. Bisa dikeluarin. Setengah integral 1 per U DU sama dengan integral dx. Integral 1 per U DU itu ln U. Sama dengan integral dx itu x. Ingat, plus c. Nah, kalau di ruas kiri udah diintegralin gini, ini kan masih U. Balikin lagi, U-nya apaan tadi? Setengah ln U-nya adalah 3 plus 2Y. Nah, atau pindahin ke ruas kiri C-nya. Jadi X sama dengan setengah ln 3 plus 2Y dikurangi C. Nah, ini adalah general solution-nya. General solution atau solusi umum untuk persamaan diferensial ini tadi. dy per dx sama dengan 3 plus 2y. Dan jawabannya itu nggak selalu y sama dengan apa-apa-apa gitu. Bisa aja terjadi kayak gini, x sama dengan ini. Nah, di contoh 2, dari kasus kedua persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, ada persamaan diferensial kayak gini. Y kuadrat dikurangi 1, dy per dx sama dengan 3y. Nah, selalu di persamaan diferensial yang dapat dipisahkan itu, kumpulin semua variabel y di ruas kiri, sama variabel x, semua yang punya variabel x di ruas kanan. Nah, di sini kan masih ada 3y nih di ruas kiri. Bisa pindahin dulu y-nya ke ruas, ini kan masih ada 3y nih di ruas kanan. Bisa pindahin dulu ke ruas kiri. Atau pindahin aja y-nya doang. Jadi bagi y di kedua ruas, y bagi y1. Terus ini kan ada dx nih di ruas kiri. Pindahin ke ruas kanan. Jadi kali dx di kedua ruas. Dx bagi dx 1. Jadi hasilnya y kuadrat min 1 per y dy sama dengan 3 dx. Nah, ini kan udah kekumpul semua nih. Semua yang punya variabel y di ruas kiri, variabel x di ruas kanan. Habis itu baru integralin. Sebelum diintegralin, ini kan ada pengurangan nih, bisa dipisahkan. Jadi y kuadrat per y dikurangi 1 per y dy sama dengan 3 dx. Y kuadrat dibagi y itu y. Jadi y dikurangi 1 per y dy sama dengan 3 dx. Jadi, nah tips juga, sebelum diintegralin, buat persamaannya jadi sesimpel mungkin. Jadi jangan integralin pas masih di sini. Ini kan masih bisa disederhanain dulu jadi kayak gini. Jadi sederhanain dulu sebisa mungkin sebelum diintegralin. Nah, integral y itu setengah y kuadrat. Integral 1 per y itu ln y. Nah, ingat gak perlu plus c. Plus c-nya di ruas kanan aja. Integral 3
dx itu 3x plus c. Nah, ini kita bisa pindahin c-nya di ruas kiri. Terus aku mau pindahin penulisannya. Jadi 3x sama dengan setengah y kuadrat dikurangi ln y dikurangi c. Terus aku bagi 3 di kedua ruas. 3 bagi 3, 1. Jadi x sama dengan 1/6 y kuadrat dikurangi 1/3 ln y dikurangi 1/3 c. Nah, ini negatif 1/3 c itu kan konstanta. Biar penulisannya simpel, kita itu bisa ganti dia jadi c doang. Sah-sah aja. Jadi x sama dengan, oh ya, terus biasanya itu dikasih nomor dia. Jadi ini C1, C1, C1. Jadi terus pas diubah, ganti jadi C2. 1/6 y kuadrat dikurangi 1/3 ln y sama dikurangi ditambah C2. Nah, kalau nggak bisa diapa-apain lagi, konstantanya maksudnya nggak bakal diubah-ubah lagi. Kalau udah mentok ini jawaban terakhir, baru hapus nomornya, plus C doang. Nah, ini adalah general solutionnya. Solusi umum. Nah, terus, aku lupa naruh tadi. Di soal ini tuh dikasih boundary conditionnya. Jadi di boundary conditionnya, waktu X-nya 13/6, Y-nya itu 1. Jadi waktu X-nya 13/6, Y-nya itu 1. Jadi 1/6 kali 1 kuadrat dikurangi 1/3 ln 1 ditambah C. Jadi 13/6 sama dengan 1/6 dikurangi ln 1 kan 0. 1/3 kali 0, 0. Berarti sisa C. Berarti C sama dengan 13/6 dikurangi 1/6 sama dengan 12/6 sama dengan 2. Jadi C-nya sama dengan 2. Substitusi ke general solusinya biar dapat particular solution atau solusi khususnya. Jadi X sama dengan 1/6 Y kuadrat dikurangi 1/3 ln Y ditambah 2. Nah, ini jadi solusi khususnya. Solusi khusus atau particular solution dari persamaan diferensial ini. Y kuadrat dikurangi 1, dy per dx sama dengan 3. Nah, kasus ketiga untuk persamaan diferensial yang dapat dipisahkan itu terjadi ketika turunannya berupa fungsi dari fungsi x dikali fungsi y. Nah, aku kasih contoh pertama. Ada persamaan diferensial 4xy dikali dy per dx sama dengan y kuadrat dikurangi 1. Nah, ini kalau kita bagi 4xy di kedua ruas, 4xy dibagi 4xy kan 1. Jadi dy per dx sama dengan y kuadrat dikurangi 1 per 4xy. Nah, bisa dilihat bahwa ini adalah fungsi y. Ini adalah fungsi x. Jadi ini adalah berupa perkalian fungsi x sama fungsi y. Cocok sama kasus ketiga. Nah, untuk nyelesain persamaan diferensial ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Kumpulin semua variabel y di ruas kiri, kumpulin semua variabel x di ruas kanan. Habis itu integralin. Nah, di sini buat misahin kita bisa
Jadi aku bikin kayak gini buat nunjukin bahwa ini adalah perkalian dari fungsi X sama fungsi Y. Nah, di sini buat biar kepisah semua variabel Y di ruas kiri, semua variabel X di ruas kanan. Ini kan ada Y nih. Bagi dulu, ini kan ada 4X. Bagi dulu sama 4X. Terus ini ada DX, kaliin dulu sama DX. Jadi 4X-nya hilang, DX-nya hilang. Jadi ruas kirinya Y dy sama dengan Y kuadrat dikurangi 1 dikali 1/4 X dx. Nah, di ruas kiri masih ada Y. Bagi dulu. Y kuadrat dikurangi 1. Ruas kiri juga bagi Y kuadrat dikurangi 1. Ini bagi ini 1. Jadi Y per Y kuadrat dikurangi 1 dy sama dengan 1/4 X dx. Nah, ini kan udah kekumpul semua nih. Variabelnya di ruas kiri, variabel X-nya di ruas kanan. Nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa disederhanain lagi, baru diintegralin. Nah, untuk integral di ruas kiri, ini butuh substitusi. Butuh teknik substitusi untuk nyelesain integral di sebelah kiri. Misalkan U sama dengan Y kuadrat dikurangi 1. Nah, substitusi itu bisa dipakai ketika turunannya itu ada juga di fungsinya. Nah, ini kan turunannya 2Y dy. Nah, lihat Y dy juga ada di sini. Jadi, kita bisa pakai substitusi kalau turunannya itu cocok ada di fungsinya juga. Kalau nggak ada, kita nggak bisa pakai substitusi, berarti harus pakai teknik lain. Nah, bagi 2 di kedua ruas, jadi du per 2 sama dengan Y kali dy. Jadi integral Y dy itu du per 2. Jadi integral du per 2, terus di bawahnya kan ini dibagi Y kuadrat min 1. Y kuadrat min 1 itu U. Jadi integral du per 2U sama dengan integral 1/4 X dx. Nah, ini kan ada konstanta nih. Di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 4, keluarin dulu. Jadi 1/2 integral 1/u du sama dengan 1/4 integral 1/x dx. Nah, di sini aku kali 4 di kedua ruas. Biar 4-nya ini bisa dicoret. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti di ruas kiri jadi 2 dikali integral 1/u du itu ln u. Sama dengan integral 1/x dx itu ln x. Ln x plus c-nya, jangan lupa. Nah, kalau ada konstanta nih di depan ln, itu bisa dipindahin ke atas, jadi ln u kuadrat. Jadi, kalau ada koefisien di depan ln itu bisa dipindahin ke atas jadi eksponen. Itu sifatnya si ln ini, bisa dicari. Ada banyak. Terus ln x, si c ini aku ubah jadi ln c. Karena si ln c ini juga tetap dia suatu konstanta. Jadi ini bisa diubah juga jadi kayak gini, biar bisa aku gabung. Ln x ditambah ln c, ini salah satu sifat ini, logaritma juga. Bisa digabung jadi perkalian kayak gini. Nah, karena ada ln di masing-masing ruas, bisa dicoret aja. Nah, jadi u kuadrat sama dengan c kali x. Balikin lagi u-nya apaan tadi? U-nya adalah tadi y kuadrat min 1. Jadi y kuadrat min 1 kuadrat sama dengan c kali x. Nah, ini adalah solusi umumnya. General solution.
Nah, ini adalah contoh terakhir, contoh kedua dari kasus ketiga persamaan diferensial yang dapat dipisahkan. Jadi ada persamaan diferensial d theta per dt sama dengan 2e pangkat 3t dikurangi 2 theta. Nah, sama kumpulin, berarti di sini kumpulin semua yang ada variabel theta di ruas kiri, semua yang ada variabel t di ruas kanan. Nah, ini ada eksponen, terus di pangkatnya ada pengurangan. Nah, salah satu sifat eksponen kalau pengurangan kayak gini, dia itu bisa dipecah jadi pembagian. Jadi 2 kali e pangkat 3t dibagi e pangkat 2 theta. Nah, selanjutnya bisa dikaliin e pangkat 2 theta di kedua ruas. Juga bisa dikaliin dt di kedua ruas. Ini dt dibagi dt 1, e pangkat 2 theta dibagi e pangkat 2 theta 1. Jadi ruas kirinya e pangkat 2 theta dt, d theta, sama dengan ruas kanannya 2 kali e pangkat 3t dt. Nah, kan udah kekumpul semua yang punya variabel theta di ruas kiri, semua yang punya variabel t di ruas kanan. Ini udah gak bisa diapa-apain lagi, gak bisa disederhanain lagi, berarti tinggal diintegralin. Integral e pangkat 2 theta d theta itu e pangkat 2 theta per 2. Sama dengan, nah ini kan bisa dikeluarin nih dari integral. Jadi 2 dikali integral e pangkat 3 theta itu e pangkat 3 theta per 3. Plus c. Nah, kalau kaliin 2 di kedua ruas, maka 2 bagi 2 ini 1. Berarti ruas kirinya itu jadi e pangkat 2 theta. Nah, jadi buat si ruas kiri itu sesimpel mungkin. Jadi ini kan masih ada per 2, kaliin 2 dulu, biar lebih simpel. Nah, terus di ruas kanannya, ini ada 2 dikali 2, 4 dibagi 3, jadi 4 per 3 dikali e pangkat 3t plus 2c. Nah, aku namain 2c1 aja. Terus di sini aku ubah 2c1 sama dengan c. Jadi jawaban akhirnya untuk general solutionnya adalah ini. Nah, terus tadi di soal dikasih boundary condition-nya. Yaitu ketika θ-nya 0, t-nya juga 0 katanya. Jadi pas θ-nya 0, jadi e pangkat 2 kali 0, si t-nya juga 0. Jadi 3 kali 0 plus c. 2 kali 0, 0. E pangkat 0 itu 1. Sama dengan 4 per 3 dikali e pangkat 0. 3 kali 0 kan 0. E pangkat 0, 1. Jadi 4 per 3 plus c. Berarti c sama dengan 1 atau 3 per 3 dikurangi 4 per 3. Berarti c-nya adalah negatif 1 per 3. Nah, substitusi ke general solution-nya. Berarti kita dapat particular solution-nya. E pangkat 2 theta sama dengan 4 per 3 E pangkat 3t dikurangi sepertiga. Nah, ini jadi particular solution. Atau solusi khusus.